Coba bayangkan, kalau politik kita sogok menyogok begini, suap menyuap begini, gimana kita mau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya? Jadi pemimpin ini muncul dari comberan semua. Makanya saya katakan politik kita politik comberan jadinya. Allahu Akbar. Coba bayangkan ya sobat era sekalian, politik kita gimana nggak kotor? Bagaimana politik itu bisa menghasilkan pemimpin yang baik kalau caranya begitu? Nah, jadi kita bisa bayangkan sobat era sekalian betapa mahalnya politik itu, karena itu hanya orang kaya, hanya orang yang mampu menggerakkan fundraising yang bisa berpolitik. Tapi orang yang punya kemampuan leadership baik, punya kenegarawanan, punya sifat yang adil misalnya, yang amanah, tidak bisa kalau Anda tidak punya modal. Nah, Anies sekarang sedang terjebak kepada politik comberan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ya sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik. Dan jangan lupa ya, dengan produk-produk keren cadasnya, termasuk jaket yang saya pakai ini baru produk terakhirnya ya, dari bahan Levi's atau denim ya, bahannya ya denim. Sobat era sekalian, ini berita yang heboh soal Anies lah, perjanjian politik, utang dan lain sebagainya. Apa yang harus kita komentari soal ini? Banyak sekali. Pertama adalah dalam benak pikiran saya adalah kalau ada utang sampai 50 miliar gede banget ya. Buat apa aja sih selama proses berpemilu? Oke, pasti banyak ya. Untuk relawan, untuk saksi, untuk macam-macam. Tapi yang paling berat itu adalah untuk membayar mahar partai politik. Dan kita tahu bahwa itu sudah menjadi rahasia umum. Bahwa mau partai apapun kalau dipakai sebagai political vehicle, minta duit dia, minta mahar politik dia, macam-macam. Saya pernah diceritakan misalnya bagaimana seorang calon gubernur misalnya dari suatu provinsi di Sumatera kirim uang, headquarter partai politik, malam itu juga dijaga, ditunggu, dan uangnya ya uang cash. Ya berapa miliar begitu. Coba bayangkan, kalau politik kita sogok menyogok begini, suap menyuap begini, gimana kita mau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya? Jadi pemimpin ini muncul dari comberan semua. Makanya saya katakan politik kita politik comberan jadinya. Politik rente. Orang cari uang dari politik, easy money from the politics. Jadi artinya selama masih main begitu, ya udahlah kita jangan berharap banyak, tapi jangan juga putus harapan. Makanya saya katakan walaupun pemimpin pemilu 2024 nanti berasal dari comberan pemilu, tetapi mudah-mudahan dia menjadi unenlightened leader. Kalau misalnya Anies tidak mampu membayar utang 50 miliar itu, yang utangnya di atas kertas on the paper biasanya kan utang politik itu kan gak bisa dibilang utang pribadi seperti itu. Mungkin saja Sandiaga Uno kalau kita lihat ya, pernah mengatakan habis uang 1 triliun ketika dia menjadi calon wakil presiden. Tapi kita tidak tahu berapa yang dia keluarkan ketika menjadi calon wakil gubernur DKI. Mungkin dia keluarkan 100 miliar dan 100 miliar itu kemudian diakui Anies sebagai 50-50, 50-50. Nah, tapi kan itu politik ya seperti itulah. Jadi dan ketika Anies tidak mampu membayar, malah bagus. Artinya dia memang tidak mampu mengumpulkan uang untuk membayar itu. Allahu Akbar. Coba bayangkan ya sobat era sekalian, politik kita gimana nggak kotor? Bagaimana politik itu bisa menghasilkan pemimpin yang baik kalau caranya begitu? Apalagi saya mendengar ya isu lagi bagaimana pemimpin-pemimpin kita sudah menumpuk harta yang gila-gilaan ya. Gitu.
Dan harta itu disimpan di suatu tempat. Jumlahnya triliunan sudah. Wallahu akbar. Ya mudah-mudahan itu gosip saja, tetapi bukan berarti gosip itu hanya sekedar gosip. Karena kalau seandainya kita punya kemampuan untuk membuktikan, misalnya tidak ada konsekuensi hukum apapun, barangkali ya rakyat bisa membuktikannya. Ya sahabat sekalian, coba kita lihat beberapa berita ini ya. Ini Erwin Aksa sebut ada perjanjian utang piutang antara Anies dengan Sandiaga. Waketum Golkar ceritakan perjanjian utang piutang Anies dan Sandiaga 50M. Usai bocorkan Anies punya utang 50M, Sandiaga Uno orang dalam bongkar perjanjian politik keduanya ya, dan lain sebagainya. Tapi ada juga disindir tuh malah Erwin Aksa ya, soal utang-utangnya sendiri. Jadi dia juga punya utang bisnis ke macam-macam. Ya Allahu Akbar ya. Sahabat era sekalian, jangan kira pengusaha itu kaya, jangan-jangan dia lebih miskin dari kita. Kenapa? Karena hartanya bisa minus karena utangnya. Tapi kita tidak tahu. Coba kita bacakan ya. Dan Erwin Aksa ini dalam spektrum politik kayaknya sih orang yang kecewa sama Anies. Kayaknya, saya tidak tahu, nanti kita tabayun aja sama yang bersangkutan. Kapan-kapan kita undang. Jadi sobat era sekalian, siapapun yang berkeberatan ya, ingin sekali menjadikan RH Channel ini sebagai ladang kebaikan dan memberikan informasi bukan disinformasi, silahkan saja dengan senang hati ya. Terutama informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, bukan informasi yang misalnya sekedar melakukan pembelaan diri yang sebenarnya hanya sekedar untuk cover up aja. Enggak begitu. Kita ingin yang informasi yang dibutuhkan masyarakat. Karena soal benar dan salah itu sobat era sekalian, soal yang kita sendiri tidak tahu. Tetapi paling tidak masyarakat berhak diberikan informasi walaupun beberapa versi. Pertanyaannya adalah kalau beberapa versi informasi apakah itu betul semua atau salah semua? Kita tidak tahu karena bisa saja informasi itu berdasarkan persepsi. Contoh misalnya soal 50M tersebut. Bisa jadi itu hutang benaran tapi bisa jadi hutang kalau. Maksudnya hutang ya kalau bisa membayarnya atau nanti kalau kita dapat rezeki kalau kan susah juga kalau bilang kalau ya, karena ternyata tidak bisa juga misalnya mendapatkan uang untuk membayar itu, atau ya kalau enggak ya gali lubang tutup lubang. Jadi misalnya utang itu buat siapa? Untuk membayar partai politik. Waduh, itu tambah lagi ya sesungguhnya. Dia sendiri tidak pernah melihat uangnya yang langsung belok. Jadi sumber kekacauan di republik ini adalah sering pengusaha dan penguasa atau politisi. 3P ya, penguasa, pengusaha dan politisi, itulah sumber kekacauan. Ini yang kemudian yang kita harus perbaiki ya ke depan. Oke, Jakarta Kompas.com, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa ya, mengungkapkan ada perjanjian antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Rupanya dia Wakil Ketua Umum Partai Golkar, pantas saja dia tidak lagi di kubu Anies Baswedan ya. Padahal kita tahu Erwin Aksa lah sebagai promotor atau orang yang banyak membantu dalam pilkada DKI. Tapi sekali lagi ya, if you dealing with penguasa atau pengusaha, maka sekali lagi sama, no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis ya. Segala sesuatunya selalu ditagih. Makanya itulah yang namanya konsekuensi dari politik mahal itu. Politik mahal itu adalah politik yang banyak sekali menggunakan uang. Sehingga politik ini tidak menggembirakan bagi rakyat banyak, hanya bisa menyodorkan elit-elit tertentu saja yang bisa berpartisipasi di dalam jantung dari proses politik tersebut. Jadi kalau Anda punya ya seperti kata Pak Jimli ya, teorias politika itu representasinya adalah market, yaitu representasi penguasa, media, civil society, dan kemudian kekuasaan, partai politik misalnya, maka kalau Anda punya ketiganya Anda powerful. Bayangkan, Anda ya bagian dari penguasa, Anda ya bagian dari civil society karena mendapatkan punya media atau punya organisasi masyarakat, tapi Anda juga bagian dari dunia bisnis atau pengusaha karena Anda juga pengusaha yang tentu terjun di market. Bayangkan, kalau menumpuk 3 kekuasaan itu di satu tangan, maka terjadilah monopoli. Menurut Erwin, perjanjian antara 2 orang yang akhirnya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur itu berkaitan dengan utang piutang.
Saya cuma melihat, saya nggak tahu isinya apa. Itu saya lihat ada perjanjian utang piutang, kata Erwin saat dihubungi. Erwin enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian itu. Ia mempersilakan Kompas.com untuk mengutip pernyataannya dalam wawancara di kanal YouTube Akbar Faisal Unsensor. Ya. Dalam wawancara itu Erwin menyebutkan bahwa Sandiaga memberikan utang kepada Anies untuk memenuhi kebutuhan logistik pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Erwin sendiri merupakan salah satu sosok yang masuk dalam barisan pendukung pasangan Anies Sandiaga pada 2017 lalu. Kira-kira begitu karena yang mempunyai likuiditas Pak Sandi. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies karena waktu itu kan putaran pertama kan namanya juga lagi tertati-tati juga kan waktu itu. Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali, ujar Erwin. Ia mengaku ikut menyusun perjanjian tersebut bersama kuasa hukum Sandiaga yaitu Rick Rizkiana. Luar biasa. Saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu, ikut melihat, saya lihat tanda tangannya ada di situ. Yang buat juga itu lawyernya Pak Sandi, namanya Pak Rick, kata Erwin. Selain soal utang piutang, Erwin menyebut perjanjian yang diteken Anies dan Sandi itu juga terkait pembagian tugas dan kerja sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Erwin mengatakan perjanjian soal pembagian tugas itu diusulkan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kalla. Ia menyebutkan JK mengusulkan ada perjanjian tersebut karena JK juga membuat perjanjian serupa saat berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono pada masa pemerintahan periode 2004-2009. Jadi waktu itu Pak SBY kerja apa, Pak JK kerja apa, sama Pak JK juga mengatakan bikin saja perjanjian sama seperti waktu saya dengan Pak SBY 2004, presidennya Pak SBY, Pak JK Wapres, Pak JK sendiri yang menasihati, kata Erwin. Rusak pemerintahannya gara-gara bagi kafling begini. Allahu Akbar ya. Sebelumnya Sandiaga juga sempat mengungkapkan ada perjanjian antara dirinya, Anies dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Akan tetapi pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu enggan membeberkan isi perjanjian tersebut. Saya, Pak Prabowo dan Pak Anies dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Fadlizon. Dan setahu saya sekarang perjanjian itu juga dipegang oleh Pak Dasko, kata Sandiaga. Jadi nanti mungkin Pak Dasko atau Pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan karena ia juga menyangkut karena itu juga menyangkut ada sisi Pak Prabowo dan Pak Anies, ujar Sandiaga. Dasko mengaku perjanjian itu berada di tangannya tetapi ia tidak mau mengungkap isi perjanjian tersebut karena bukan konsumsi publik. Nanti di kesempatan lain ya lihat perkembanganlah nanti apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau sebagaimana, ujar Dasko. Tetapi isinya apa ya, kita nggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik. Jadi kalau yang mau bertanya-tanya ya boleh nanti masuk Gerindra dulu tapi imbuh dia ya. Sementara itu Sudirman Said yang ketika itu juga masuk dalam tim sukses Anies Baswedan mengakui bahwa ada kesepakatan Anies Sandi soal beban biaya kampanye. Ketika itu Anies memang tak memiliki modal yang kuat untuk bertarung pada Pilkada 2017. Saya tidak mendengar ada perjanjian Prabowo Anies soal Pilpres. Yang ada perjanjian soal berbagi beban biaya Pilkada dengan Pak Sandi. Itu saya tahu, ucap Sudirman di Bandara Soekarno-Hatta. Namun beban biaya itu dianggap tuntas lantaran keduanya akhirnya meraih kemenangan. Di sisi lain Sudirman mengaku tak tahu menahu soal perjanjian Anies dengan Prabowo yang sebelumnya santer diberitakan juga terjadi kesepakatan di tahun 2017. Dia menyebut Anies memang sempat ditawari Prabowo menjadi cawapres pada 2019, namun Anies memilih tetap menjalankan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta. Ya, sobat era sekalian, ini menarik ya pastinya ya. Jadi soal utang piutang dan lain sebagainya ini. Oke, sobat era sekalian. Jadi sekali lagi sobat era sekalian ya, politik kita tidak akan menghasilkan pemimpin yang jujur dan amanah kalau mahal seperti ini ya. Mahal sekali politik kita. Bayangkan JK itu pada Pilpres 2009 ketika dia menjadi calon presiden paling tidak dia mengaku menghabiskan uang 100 miliar. Bayangkan
Tapi Sandiaga Uno mengaku menghabiskan 1 triliun, hampir 1 triliun atau 1 triliun ketika saya podcast, ketika menjadi wakil presiden. You can imagine. Lalu mereka adalah pengusaha yang tentu sehari-hari berusaha mencari untung. Jauh sekali kalau kita bicara tentang bahwa yang namanya kekuasaan itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Harusnya ya kita cari orang yang terbaik untuk memimpin kita. Bukan orang yang kemudian berlomba-lomba mencari jabatan. Tetapi ya itulah memang ajaran demokrasi modern ini akhirnya menjebak kita bukan kepada esensi. Jadi demokrasi itu, sobat era sekalian, itu sarana untuk mencari pemimpin yang terbaik. Ya, ada yang bilang sarana dan tujuan sekaligus. Tapi tujuan yang paling hakiki dari proses berdemokrasi ini adalah mencari pemimpin yang terbaik. Tetapi ketika demokrasi itu didistorsi dengan biaya yang mahal, disitulah gagalnya kita berdemokrasi. Harusnya demokrasi itu memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk memilih pemimpinnya. Dari awal kita sudah mengalami distorsi demokrasi yang menurut saya justru tidak atau punya potensi untuk tidak menghasilkan pemimpin yang terbaik. Tadi belum apa-apa sekian, belum apa-apa sekian yang harus keluar. Bayangkan, maka yang bisa menjadi calon hanyalah 2 saja. Dia cukong benaran atau dia punya kemampuan untuk melakukan fundraising. Jadi akhirnya buruk. Hanya 2 saja yang bisa menjadi pemimpin. Orang yang mampu menggerakkan fundraising dan yang kedua cukong sekalian yang memang punya uang. Karena politik itu mahal. Bisa nggak sih politik itu kita murahkan? Bisa sesungguhnya. Asal kita punya tekad, punya niat yang baik untuk memperbaiki bangsa ini. Apa yang tidak bisa? Oh, uang teknologi begitu luar biasanya. Dulu bayangkan nggak? Saya bisa live dari Mekah, ya kan, dari Madinah misalnya, dari luar negeri lainnya, belum kesempatan saya luar negeri lainnya. Dan itu real time dan bisa ditonton seluruh dunia ini. Dulu nggak bisa. Zaman tahun 80 ke bawah. Kita hanya bisa menyaksikan melalui siaran TVRI. Kalau ada jemaah haji. Saya ingat sobat era sekalian. Itu bukan 80-an. Tapi tahun 91 itu ada tragedi Terowongan Mina saat itu. Kebetulan ayah dan ibu saya naik ibadah haji. Dan setelah pensiun ya. Setelah mendapatkan uang pensiun. Jadi nggak gampang juga. Dan kita mendapatkan berita itu kan dari TV. Mana ada dulu yang namanya internet dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apakah dia hidup atau enggak. Karena satu-satunya sarana adalah mencari telepon untuk yang namanya interlokal dulu. Enggak seperti sekarang real time. Dimanapun anywhere kita bisa berkomunikasi dengan anak, cucu, istri dan lain sebagainya. Dan saya tidak lakukan itu ya. Terus terang saja saudara sekalian. Jadi selama saya enggak pernah video callan lah sama orang ya. Nah jadi bisa dibayangkan kan. Maka ketika kita terapkan dalam politik, teknologi ini akan membawa kebaikan. Kampanye tidak perlu lagi dengan mendatangi orang secara fisik. Cukup disediakan infrastruktur oleh negara, internet di mana-mana. Insya Allah. Nggak mungkin satu desa itu nggak punya handphone sama sekali. Sekarang kita bertaruh berapa persen rakyat Indonesia sudah tercover dengan handphone. Ya sudah, tinggal perintahkan saja. Memperluas jaringan apa istilahnya, BTS atau apa. Jadi tempat-tempat yang menangkap sinyal handphone. Maka murahlah yang namanya pemilu itu. Jadi kampanyenya melalui media sosial, YouTube Refli Harun salah satunya misalnya, melalui TVRI yang masih jaringannya tersebar di mana-mana, radio, selesai. Ngapain kita membuat panggung terbuka yang mendatangkan artis, mahalnya minta ampun bayarnya, belum lagi persiapan biaya ini biaya itu dan lain sebagainya. Sekali panggung terbuka seperti itu biayanya miliaran. Lalu diadakan debat presiden di hotel bintang 5 dengan tokoh yang hadir senyum dan lain sebagainya. Kan nggak penting. Cukup di studio Refli Harun saja bisa mau berdebat, toh tidak kalah powerfulnya. Asal diberitakan jauh-jauh hari, orang akan tonton dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia yang mau mengaksesnya. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mahal politik itu sesungguhnya. Nah, yang membuat politik itu mahal ya karena kelakuan kita. Money politics, bagi-bagi angpau, bagi-bagi. Kemarin misalnya ada yang disebut calon presiden bagi-bagi angpau. Bayangkan.
kepada ratusan orang, isinya 1 juta. Jadi kalau misalnya 100 orang saja yang dibagi udah 100 juta. Padahal yang datang lebih dari 100 juta. Jadi kita bisa bayangkan Sobat Era sekalian betapa mahalnya politik itu. Karena itu hanya orang kaya. Hanya orang yang mampu menggerakkan fundraising yang bisa berpolitik. Tapi orang yang punya kemampuan leadership baik, punya kenegarawanan, punya sifat yang adil misalnya, yang amanah, tidak bisa kalau Anda tidak punya modal. Nah, Anies sekarang sedang terjebak kepada politik comberan tersebut pada election Sontoloyo. Jadi ya paling tidak ya senggol-senggol sana senggol sini juga untuk menang sehingga dianggap lunas, ya kan? Bayangkan. Jadi saudara sekali lagi, politik kita ya not going anywhere, ya tidak akan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kalau tetap dilakukan dengan cara kotor ini. Termasuk juga orang mencari rente dari politik. Wah, luar biasa kalau begitu. Hanya mencari rente dari politik. Tapi bicara atas nama rakyat. Nah, itu yang tidak boleh ya. Itu saja Sobat Era sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sekali lagi nikmati kebotakan saya. Dan saya doakan kepada siapapun ya yang berniat baik, ingin berhaji, berumroh ke tanah suci Mekah dan Madinah, mudah-mudahan diberikan kesempatan ya, termasuk terutama kepada mereka yang melihat tadi yang video di awal di mana saya mendoakan Sobat Era sekalian yang menontonnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Saya sudah punya topi. Karena Sobat RH sekalian mengatakan topinya itu gundul saya masih enak, masih grace. Topinya itu harus RH channel ya. Nah, di sini ada RH ya. Keren cadas. Baru saja saya cek sudah dapat kiriman ini ya. Silakan Sobat Era sekalian hubungi nomor telepon yang tertera, dan juga jaket keren cadas yang saya pakai ini ya. Yang bahannya denim tapi juga warnanya ada double ya. Ada 2 juga, bukan double. Jadi ada yang agak gelap dan ada yang tidak terlalu gelap. Itu ya Sobat Era sekalian ya, topi keren cadas sudah diproduksi sesuai dengan permintaan Sobat RH sekalian. Dan kita bahas soal perjanjian politik sampai nyebut-nyebut utang segala. Dan ini pengakuan dari Fadlizon yang namanya disebut-sebut oleh Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pihak yang ngedraft perjanjian tersebut. Coba kita lihat ya. Tempo.co, Fadlizon buka suara soal perjanjian Anies Baswedan, Sandiaga Uno di Pilkada DKI. Tempo.co Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon buka suara ihwal perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat berlaga dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2017. Fadli sebelumnya disebut-sebut sebagai pihak yang menulis perjanjian itu. Fadli mengaku jika dirinya mendraft perjanjian untuk Pilkada DKI, salah satunya mengenai keuangan. Namun Fadli enggan menjelaskan secara eksplisit bunyi perjanjian soal keuangan itu. Pada waktu awal itu saya yang mendraft perjanjian untuk Pilkada DKI. Kan ada seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya ke Pak Sandiaga, ada beberapa hal lain termasuk dengan keuangan. Saya tidak tahu, kata Fadli di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta Selatan Senin 6 Februari 2023. Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mengungkapkan dirinya mengetahui jika ada perjanjian utang antara Anies dengan Sandi. Pernyataan Erwin dilontarkan dalam YouTube Akbar Faisal Unsensor yang diunggah pada Ahad 5 Februari 2023. Ini aneh juga ya sebenarnya. Kenapa saya bilang aneh juga? Karena Sobat Era sekalian,
Golkar kan nggak ada urusan sama Anies Baswedan di Pilkada DKI. Tapi yang ada urusan adalah Erwin Aksa ya. Konon salah satu cukong atau donatur. Konon ya. Dan barangkali dia kecewa juga. Kok setelah memepet seperti ditinggalkan atau apa kita tidak tahu ya. Kepada Akbar, Erwin mengatakan jumlah utang yang diberikan Sandi kepada Anies kurang lebih sebesar 50 miliar. Menurut dia, kala itu untuk maju putaran pertama Pilkada DKI, keduanya sedang tertatih-tatih. Adapun utang itu diperkirakan Erwin belum lunas hingga saat ini ya. Ya selain Anies bukan Erwin. Uang 50 miliar cuman angan-angan aja ya. Saat dikonfirmasi, Fadli mengaku tidak tahu soal utang Anies ke Sandi sebesar 50 miliar itu. Dia mengarahkan untuk bertanya langsung kepada Sandiaga. Fadli mengatakan perjanjian Pilkada DKI itu terdiri atas 7 poin. Dia mengatakan urusannya seputar Pilkada. Tanya saja ke Pak Sandiaga, kalau itu perjanjian Pilkada ada. Kebetulan saya yang mendraft, saya menulis dan ada 7 poin. Kalau itu urusannya Pilkada, kata Fadli. Sandiaga sebelumnya sempat mengemukakan soal perjanjian antara dirinya dan Anies. Dia mengatakan perjanjian itu tertulis. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mengatakan Fadli lebih tahu detail mengenai isi perjanjian, mengingat Fadli lah yang menulis perjanjian itu. Respon tim Anies Baswedan. Ketua tim Anies Baswedan Sudirman Said mengakui ada perjanjian antara Anies dan Sandi. Menurut dia perjanjian itu mengenai pembagian beban biaya kampanye pada Pilkada 2017 dengan Sandi. Adapun Anies dan Sandi maju dalam Pilkada sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Saya tidak mendengar ada perjanjian, yang ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya Pilkada dengan Pak Sandi. Itu yang saya tahu, kata Sudirman di kawasan Bandara Soekarno-Hatta Senin 30 Januari 2023. Perjanjian itu, kata Sudirman, juga memuat perjanjian utang piutang antara Anies dan Sandi. Pasalnya kala itu Anies disebut belum memiliki modal. Tapi perjanjian kalau pilkadanya memang utang piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama. Saya membaca itu dan pada waktu itu termasuk yang ikut berdiskusi dengan Pak Sandi, ujarnya. Jadi tapi perjanjian kalau pilkadanya memang utang piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama. Saya membaca itu dan pada waktu itu termasuk yang ikut berdiskusi dengan Pak Sandi, ujarnya. Ini kalau memang atau kalau menang maksudnya perjanjiannya. Tapi perjanjian kalau pilkadanya menang, utang piutang selesai. Kalau bukan, kalau memang, kalau menang pilkadanya jadi ini salah tulis Tempo, tetapi bisa mengaburkan arti ya. Karena di sumber lain kalau mengatakan perjanjian itu selesai kalau menang ya. Ya, sahabat era sekalian, itu yang disampaikan oleh Fadlizon ya. Jadi Fadlizon mengatakan rupanya bagian keren cadasnya nggak terlihat ya kalau di sininya ya. Kalau tidak. Jadi sahabat era sekalian, sekali lagi Fadlizon itu mengatakan bahwa ini kaitannya dengan pilkada saja. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, kalau kaitannya dengan pilkada berarti ya barangkali tidak ada yang namanya kaitannya dengan pilpres ke depan. Artinya ya selesailah di 2019. Tapi aneh juga tiba-tiba kalau ada perjanjian yang mengikat Anies Baswedan terus menerus. Itu gak masuk akal rasanya ya. Dan tidak bijaksana juga Pak Prabowo atau Prabowo Subianto kalau kemudian dia mau mengikat orang terus menerus. Tapi kalau yang diikat itu adalah satu kali, one time, misalnya setelah Pilkada DKI ya didukung, dia tidak boleh seperti Presiden Jokowi tiba-tiba maju dan menghadapi dia, itu masih masuk akal, itu satu hal. Yang kedua, mengenai perjanjian utang piutang itu ya memang tidak bisa dianggap pure utang. Ya ini kan ini sebenarnya kan ibaratnya perjuangan bersama dan kebetulan satu tidak punya modal, satunya banyak modal karena pengusaha. Satunya ya nutupin dulu, and fortunately mereka menang. Karena menang ya sudah dianggap lunas utangnya, kira-kira begitu ya, dianggap ya sudahlah. Tapi saya khawatir imajinasinya mungkin nanti Sandi bisa cari lain ya untuk fundraisingnya setelah menang Pilkada DKI. Wah itu memang gawat-gawat, ngeri-ngeri sedap kalau memang imajinasinya seperti itu. Karena kalau imajinasinya seperti itu ya mungkin bahaya juga ya bagi kita. Tapi intinya adalah kalaupun memang ada utang piutang seperti itu, lalu what for ya? Buat lalu kenapa? Apa soalnya?
Ya kan? Apa soalnya? Kalau memang ada utang piutang, pertama ya, step pertama harus clear dulu apakah memang ada utang piutang itu atau tidak. Maka sebagai tokoh ya, Anies dan Sandi harus ngomong ke publik secara terang benderang dan tidak ada persepsi yang berbeda, karena sekarang ini kan persepsinya berbeda. Secara yang ngomong itu satu Erwin Aksa yang sekarang sudah menjadi wakil ketua umum Golkar yang punya kepentingan yang berbeda saat ini, dan satunya lagi yang ngomong Sudirman Said, orang kepercayaan atau orang dekat Anies Baswedan. Tapi Sandiaga Uno sendiri dan juga Anies Baswedan belum ngomong soal itu. Tapi kalau soal perjanjian politik, udahlah. Menurut saya perjanjian politik itu yang nggak bisa diapa-apakan. Itu kan sama saja perjanjian batu tulis antara Prabowo dan Megawati. Ketika kemudian Megawati akhirnya mengkhianati perjanjian batu tulis tersebut dan memajukan Jokowi untuk menghadapi Prabowo. Alih-alih mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Jadi apa nasib Prabowo begitu terus itu soal lain ya. Tapi intinya kalau perjanjian politik ya kita nggak bisa kemudian dikejar ya perjanjian politik tersebut. Oke, itu satu soal ya. Soal lainnya adalah perjanjian utang piutang. Ya kalau memang ada silahkan saja. Kan utang piutang kan ranah privat. Tapi jangan salah, ini kan utang dalam kerangka publik pada pemilihan. Jadi kalau memang imajinasinya kalau menang dianggap lunas, ya sudah selesai berarti. Perkara kemudian Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya tidak menikmati kemenangan tersebut karena dia mengundurkan diri sebagai wakil gubernur, ya itu itu salahnya sendiri ya. Tapi kapan-kapan nanti coba kita, siapa tahu ya Sandi mau datang ke sini ya, mau klarifikasi atau by phone misalnya, siapapun ya, RH Channel terbuka bagi pihak-pihak yang ingin memberikan klarifikasi ya. Jadi saya modelnya undangan terbuka saja. Tapi tentu ya mereka yang datang tuh harus memiliki nilai berita. Jangan kemudian tiba-tiba private case dibawa ke sini ya, masalah kasus-kasus tertentu dibawa ke sini ya, jangan. Tapi harus public ya, for the public. Kalau private case ya atau private interest ya jatuhnya iklan ya. Jadi dan kita harus kasih tahu bahwa itu adalah iklan. Dan so far belum ada. Begitu ya Sobat Era sekalian ya. Dulu pernah apa itu organisasi tapi sekali saja. Tapi sekarang kita lebih banyak bicara mengenai aspek-aspek yang terkait dengan kepentingan publik. Pak Fadlizon benar apa yang dikatakannya ya. Jadi konteksnya adalah konteks Pilkada DKI. Kemudian Sandi udah pusing maka ngomongnya ngelantur. Rakyat hilas korbankan hampir seluruh harta sementara Sandi dan politikus tak ikhlas menjadikannya sebagai piutang. Di sini justru terbongkar topeng Sandi. Oke. Ya, Sobat Era sekalian ya, mungkin Sandi mengeluarkan sekian, tetapi jangan salah, masyarakat kalau digabung menjadi dari Sabang sampai Merauke juga mengeluarkan jauh lebih banyak dibandingkan dari apa yang dikeluarkan oleh calon itu sendiri. Ingat ya kalau digabung sekali lagi. Perhitungan utang piutang yang ditagih oleh rakyat pendukung capres yang lalu sangat adil. Terkesan sepertinya Sandi dulu tidak dapat keuntungan dari saham and popularitas saja. Oke, apa maksudnya ya? Oke, kemudian Sandi ndak ada apa-apa, ada Sandi ada apa denganmu? FZ hatinya ke ARB. FZ hatinya ke ARB, is it? Saya yakin begitu. Cuman masalahnya separuh kakinya ada di ada di Gerindra dan separuh kakinya ada di pemerintahan baru. Sebenarnya tidak hanya ARB ya, tidak hanya ABW, bukan ARB, ABW. Kenapa begitu? Fadlizon ini orang yang sangat vokal terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Pada periode pertama dia sangat vokal bersama Fahri Hamzah sebagai pengkritik pemerintahan. Dan ketika pada periode kedua dia masih berfungsi sebagai pengkritik pemerintahan, dia terlempar dari inner circle Gerindra. Itu analisis ya. Ini mohon maaf Fadlizon ya. Terlempar dari Gerindra dan tentu dia tidak happy.
dia mungkin tidak punya rasa marah ya. Gak apa-apa ya, bahasanya marah aja, jangan dendam, sakit hati, itu terlalu berlebihan. Dia mungkin tidak punya rasa marah kepada Prabowo Subianto, tapi karena Prabowo adalah orang yang sangat berjasa dalam hidupnya, tapi mungkin rasa marah itu kepada orang sekitar Prabowo yang dalam tanda kutip menjegal Fadlizon. Sebagai contoh beginilah. Dulu sebagai orang kepercayaan Prabowo, Fadlizon ditempatkan sebagai salah seorang pimpinan. Maka jadilah dia wakil ketua DPR. Tapi sekarang tidak lagi. Dia tidak menjadi wakil ketua DPR dan tidak juga menjadi wakil ketua MPR dari Gerindra. Artinya Fadlizon benar-benar mengalami degradasi. Nah, inilah yang barangkali yang menyebabkan dia tidak begitu happy. Tapi sekali lagi ini analisis ya, analisis yang tentu masuk akal. Jadi kalau seandainya dia lebih look at ya, keluar ya, melihat melongok keluar, ya itu saya kira soal konsekuensi saja. Kalau Anda tidak lagi pada inner circle ya Anda main di luar. Sebagai contoh ada teman saya juga Ferry Juliantono. Dia secara formal masih menjabat sebagai wakil ketua umum Gerindra. Tapi karena dia lebih luar lagi dibandingkan Fadlizon. Kalau Fadlizon kan masih menjadi anggota DPR. Kalau dia tidak menjadi apa-apa ya, maka dia lebih aktif di Serikat Indonesia SI sebagai sekjen dan juga ketua pedagang pasar dan lain sebagainya. Gitu ya saudara sekalian. Ya itulah hidup ya. Dunia ini panggung sandiwara. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Nanti kita akan bahas topik-topik lainnya. Nanti silakan baca komentar selanjutnya. Itu saja, sekali lagi summary-nya adalah Fadlizon mengakui bahwa ada perjanjian itu, tapi perjanjian itu berputar kepada pilkada. Karena itu tidak relevan rasanya bicara mengenai konteks Pilpres 2024. Oke, ya. Jadi bahkan menurut saya sebaiknya Prabowo Subianto gentleman untuk memberikan kesempatan kepada Anies untuk bersaing dengan dirinya. Kita ingin yang terbaik. Siapa tahu Prabowo menang kali ini, ya kan? Maka dia menjadi presiden yang terbaik. Jadi siapapun yang menang, kita doakan jadi presiden terbaik. Nah, yang tidak baik itu adalah kalau kita menghalangi orang lain untuk menjadi calon. Makanya saya menentang presidensial threshold. Justru sekarang pencalonan Anies adalah a blessing in disguise bagi siapapun, bagi Ganjar dan Prabowo sekalipun, karena membuka peluang dua tokoh ini. Kan ataukah Prabowo pengen dia menjadi satu-satunya endorsement istana sehingga punya kekayaan menang, itu wallahu a'lam. Ya itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.